Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar saudara sekalian dimanapun Anda berada? Saya berharap saudara semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberkati Tuhan untuk saudara, untuk keluarga, untuk semuanya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Kita mau serahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan memberkati kita. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, pagi ini kami boleh datang, kami boleh beribadah, walaupun secara online, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu menghampiri setiap daripada kami, dan kami boleh diberkati dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu sendiri yang berkata-kata di dalam kami Tuhan, dan kami boleh betul-betul merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati dan setiap roh-roh yang mengganggu ibadah kami pagi ini, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kebenaran-Mu kami terima dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara sekalian, saya berharap saudara semuanya dalam keadaan sehat. Kami juga sekeluarga, istri, anak-anak kami semuanya, baik yang di Jakarta maupun di Surabaya, semuanya sehat, tidak ada gangguan apapun juga, dan itu berkat semuanya perlindungan dari Tuhan. Saudara sekalian, tema yang saya mau sampaikan pada pagi ini adalah terkait dengan bagaimana hidup seperti Yesus. Judulnya saya ambil singkat, seperti Yesus. Ya, mungkin saudara sekalian sejak kecil itu waktu ditanya oleh orang tua atau tetangga atau orang yang lebih tua dari kita, nanti kalau besar itu mau seperti apa? Mau seperti apa? Seperti mau jadi apa begitu? Ada yang mau jadi pilot, rata-rata mau jadi dokter, ada yang mau jadi presiden, ada yang mau jadi apa, ya. Tetapi ada banyak hal yang ingin saya berikan contoh, bahwa ternyata di kehidupan kita sehari-hari itu banyak sekali yang di slide yang saya tampilkan ini, itu banyak sekali yang ingin jadi bintang film, artis terkenal. Ya, ini saya berikan contoh dua yang legendaris di dunia, yaitu Elvis Presley dan juga Michael Jackson. Ya, sampai di Amerika sana itu tahun-tahun waktu Elvis Presley meninggal, ya, Michael Jackson meninggal, bahkan sebelum mereka meninggal semua, dua orang ini banyak yang ingin menjadi seperti Elvis Presley. Banyak yang ingin seperti Michael Jackson. Bagaimana mereka, saking fansnya mereka terhadap sosok yang namanya Elvis Presley, ya, termasuk juga Michael Jackson, mereka mencoba hidup seperti Elvis Presley, mencoba gaya panggungnya, bagaimana mencoba untuk merasakan suaranya dibuat semenarik mungkin, ya. Kalau Michael Jackson, bagaimana caranya dia melakukan moons dance, ya, gerakan tarian yang seperti ya, ciri khasnya Michael Jackson gitu, ya. Mereka mencoba itu, bukan hanya suara, bukan hanya penampilan, ya. Kalau Elvis Presley itu rambut, kemudian cambangnya, ya, kemudian bajunya, bahkan celananya yang namanya pada waktu tahun 70-an itu, 60-70-an itu namanya cutbray, ya. Saya masih ngalamin itu, saudara. Begitu juga dengan Michael Jackson, ya, rambutnya apa. Mereka betul-betul mencoba bergaya seperti Elvis Presley, seperti Michael Jackson. Nah, apa yang terjadi? Artinya mereka betul-betul menghidupi dirinya seperti
favoritnya itu, seperti figur yang dia inginkan. Ya, itu yang terjadi, saudara. Nah, tapi di dalam kebenaran Tuhan, saya ingin sampaikan bahwa di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, firman ini mengatakan demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, saya ulangi. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 disebutkan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa artinya, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan? Arti ada dua kata yang betul-betul saya garis bawahi, saya beri font merah. Barang siapa, saya kasih font merah, dan wajib. Kenapa? Karena kata barang siapa ini itu biasa digunakan dalam istilah hukum. Saya kebetulan S1 saya dari hukum, dari Erlangga, ya. Biasa digunakan dalam istilah hukum, baik itu dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUH Perdata, atau undang-undang lain yang ditujukan bagi siapapun juga. Siapapun juga itu seluruh warga negara. Kalau kita misalnya di Indonesia, ya bagi warga negara Indonesia, ya. Dan di situ dianggap mengetahui kalau undang-undang itu sudah diundangkan, saudara sudah baca atau belum, itu dianggap sudah mengetahui undang-undang itu. Termasuk di situ biasanya ada konsekuensi, ada sanksi jika saudara melanggar, ya. Jadi barang siapa itu ditujukan bagi siapapun juga. Artinya dalam bahasa Indonesia, siapapun, siapa saja. Dalam bahasa Inggrisnya disebut whoever, ya. Kata wajib menunjukkan bahwa harus dilakukan, dan biasanya mengandung sanksi jika hal tersebut dilanggar. Ya, undang-undang selalu begitu. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan, misalnya undang-undang ITE, Informasi dan Teknologi, ya, itu disebutkan barang siapa dengan sengaja mengumbar, menginformasikan, turut menginformasikan, dan lain-lainnya. Ya, arti dari kata wajib ini adalah yang dikehendaki, yang dibutuhkan, yang diharuskan. Ya, demikian Bapak Ibu dari firman yang saya peroleh. Terus terang dalam beberapa waktu yang lalu saya berdoa, saya minta Tuhan untuk betul-betul menyampaikan isi hatinya yang ingin disampaikan kepada jemaat di tempat ini. Dan satu waktu saya diberikan firman ini lewat mimpi, lewat satu mimpi, yaitu 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Jadi bagi kita yang mengatakan kita ada di dalam Dia, ya kita wajib hidup seperti Dia, seperti Kristus telah hidup. Ya, saya teruskan bahwa apa yang saya ingin lakukan waktu saya kecil, saya di Jakarta, Bapak Ibu. Saya mulai umur 5 tahun saya udah di Jakarta, dan apa cita-cita, apa keinginan saya pada saat saya besar nanti, setelah saya sudah berkeluarga dan saya sudah dewasa, apa? Saya ingin jadi orang terkenal. Saya ingin ketemu dengan pejabat-pejabat. Saya kepingin ketemu dengan orang-orang yang sangat terkenal. Puji Tuhan, hari-hari ini, tahun-tahun ini, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Saya bisa bertemu dengan banyak pejabat tingkat negara, pejabat negara,
Ya, bahkan di tahun 94 sampai dengan tahun 2010 saya bisa menemani, ada beberapa foto yang saya sampaikan di sini. Saya menemani yang namanya Miss Universe. Miss Universe itu dilakukan pemilihan setiap tahun dari 68 negara di bawah namanya Miss Universe Organization. Ini Miss Universe Organization sebelumnya adalah di bawah Donald Trump, Presiden Amerika sekarang ya. Itu. Saya ketemu, saya menjadi seorang pejabat. Tapi apakah itu terjadi? Terjadi. Tuhan izinkan saya bertemu dengan banyak pejabat, bertemu dengan banyak orang-orang terkenal, dan apa yang terjadi berikutnya terhadap kehidupan saya? Banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang di luar daripada yang kita inginkan. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa terkait dengan bagaimana kita hidup di dalam Kristus, seperti Kristus hidup, ya, saya ingin sampaikan Bapak Ibu bahwa ada yang namanya fase kehidupan. Seperti Yesus hidup di dunia juga, ada 4 fase yang dilalui oleh Yesus. Yang pertama, tentang kelahirannya. Ya. Yang pertama tentang kelahirannya. Yang kedua, setelah dia lahir, setelah dia menjadi dari bayi ke anak-anak bertumbuh, ya. Kemudian dia menjalani hidup, ya. Menjalani hidup sampai dengan kematian, ya. Setelah kematian, dia mengalami yang namanya kebangkitan. Nah, di dalam proses kehidupan itu nanti banyak hal yang terjadi, ya Bapak Ibu. Tapi pagi ini izinkan saya untuk membagi mengenai seperti hidup, seperti Kristus hidup. Itu yang kita harus. Nah, saya akan mengambil yang khusus bagaimana Yesus menjalani kehidupan. Yesus menjalani kehidupan itu ada 3 hal yang dilakukan oleh Yesus, yaitu pada saat dia dilahirkan, ya, pada saat dia dilahirkan, beberapa waktu dia menjalani dari bayi sampai dia dewasa, tetapi ada hal yang menurut saya penting bagi orang-orang Kristen sekarang ini, menurut saya agak terlupakan. Kenapa terlupakan? Karena kelihatannya sibuk. Kelihatannya sibuk sampai 3 hal yang menurut saya ini fundamental, yang menjadi dasar hidup kekristenan kita. Yang seperti Kristus inginkan juga. Yang seperti Yesus lakukan selama dia hidup. Yang pertama itu melakukan baptis, ya, yang melakukan baptis. Saya bacakan firman Tuhan ini untuk saudara. Di dalam Matius 3 ayat 13 disebutkan di situ bahwa maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ya, jadi Tuhan aja untuk menggenapi firman dari Allah Bapa, ini juga setelah dia mengalami proses kelahiran, proses dia dari kecil sampai dia dewasa, itu juga mau menyerahkan diri untuk dibaptis. Saya betul-betul mau menyerahkan diri untuk dibaptis karena ada pergumulan di dalam hati pikiran saya untuk, waduh, saya udah nggak bisa berbuat apa-apa. Saya ditangkap oleh Yesus di situ. Di situ saya merasakan bahwa ternyata pada saat kita mau menyerahkan diri untuk dibaptis, bukan hanya mengenal Yesus, tetapi mau bersekutu, mau jadi pengantinnya. Pengantin itu kan disahkan di dalam hidup kekristenan kita itu adalah lewat baptis. Saudara, saya menyerahkan hidup saya
Saya minta karena pergumulan di hati saya sudah sedemikian besar, sedemikian menggebu-gebu. Wah, udah nggak tahan itu jantung, udah cak. Akhirnya saya serahkan diri saya untuk dibaptis. Nah, seberapa banyak saudara, Bapak Ibu, yang mungkin sekarang cuma percaya bahwa oh iya saya Yesus, saya mengenal Yesus, saya mengerti Yesus, tetapi sampai sekarang belum ada ikatan dengan Yesus, belum membaptis, belum menyerahkan diri untuk dibaptis kepada gereja-gereja lokal setempat. Nah, itu yang saya mau menantang Bapak Ibu Saudara yang mendengar pagi ini kebenaran firman Tuhan ini, yang belum menyerahkan diri. Ayo berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, saya mau menjadi pengantin-Mu. Saya ingin seperti Engkau hidup. Saya ingin menyerahkan hidupku ke dalam tangan. Pasti Tuhan menjamah saudara. Amin, saudara. Ya. Jadi setelah kelahiran, hal yang pertama Yesus lakukan di Matius ini, yaitu menyerahkan diri juga kepada Yohanes untuk dibaptis. Padahal Yohanes kan nggak mau untuk membaptis karena dianggap tidak layak. Dia tahu, Yohanes tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Masa Tuhan datang kepada orang untuk minta dibaptis? Tidak layak. Membuka kasutnya pun aku tidak layak, kata Yohanes. Tetapi Yesus menjawab, ini menjadi satu kerendahan hati Tuhan, bahwa semuanya harus dilakukan untuk menggenapi keinginan Allah Bapa. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, itu adalah memuridkan. Setelah Yesus membaptis diri, dia sudah lakukan, dia juga memuridkan. Keliling dia mencari murid dan ketemu 12 murid yang awal, yang pertama-tama dijadikan murid oleh Yesus. Ya, mari kita lihat di dalam Matius 4 ayat 18. Saya bacakan untuk saudara. Matius 4 ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ya, di ayat selanjutnya malah disebutkan, ayo ikutlah aku untuk menjadi penjala manusia. Ya, tetapi memuridkan ini dia mencari loh Yesus. Nah, ini juga belakangan kita jarang melihat bahwa kita melakukan banyak pemuritan. Gereja melakukan banyak pemuritan. Ya, belakangan jarang. Bukan hanya gereja, tetapi kita pribadi lepas pribadi ini, apakah sudah melakukan juga? Waktu saya diangkat menjadi satu diaken, menjadi satu gembala komsel, saya juga melakukan pemuritan ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya melakukan. Saya kebetulan karena wilayah saya di Surabaya Barat, saya dekat sekali dengan beberapa tempat ya, yang mayoritas jemaatnya itu jemaat yang pada umumnya. Saya datang, masuk ke kampung-kampung dengan istri, naik sepeda motor. Bahkan waktu komsel, saya tahu bahwa mereka sudah mau menyiapkan tempat untuk menerima kami, untuk sharing firman Tuhan, untuk komsel bersama-sama. Udah kita bawa makanan sedikit, kue-kue, minuman, supaya ada sukacita dan damai sejahtera. Kita gayeng untuk berkumpul bersama keluarga-keluarga lain. Di situ ada sekitar 8 orang, ada 10 orang. Saya melakukan, Bapak Ibu. Pada saat saya menjadi gembala komsel, saya dipercayakan untuk satu gembala komsel. Puji Tuhan, saya dari komsel yang satu berkembang menjadi 2 komsel, berkembang menjadi 3 komsel di wilayah yang berbeda-beda. Jemaatnya
berkumpul, bisa melakukan. Itu salah satu cara pemuritan dan Tuhan senang melihat kita melakukan itu, saudara. Ya, melakukan pemuritan itu. Bahkan di antara komsel, kebetulan komsel kami yang pertama melakukan yang tadi tuh, yang Tuhan Yesus lakukan, pembaptisan. Ada 9 orang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Pak, saya minta dibaptis. Kami bawa kepada gembala senior untuk dibaptis. 9 orang. 1 jiwa aja diselamatkan, surga bertepuk tangan luar biasa. Ada sorak-sorai yang luar biasa, apalagi 9 orang Bapak Ibu. Gembala komsel kami itu akhirnya menjadi sesuatu yang tren. Wah, ini kok ada apa? Tetapi bukan karena kesombongan, tapi kami semuanya mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saya kan nggak tahu apa-apa, saya belum pernah pelayanan di gereja. Itu pelayanan pertama menjadi gembala komsel. Saya jalanin sama istri, keliling ke daerah-daerah untuk melakukan pemuritan ini. Tapi kita lakukan sukacita. Akhirnya apa? Tuhan memberkati komsel yang 1, multiplikasi menjadi 2, menjadi 3. Dan itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bagaimana hidup seperti Yesus? Bahwa waktu dari pertama dibaptis sampai memuridkan, mungkin banyak hal yang kita lakukan yang diberikan sukacita oleh Tuhan. Tetapi juga ada hal-hal yang kita harus menderita. Ya, saya bacakan. Yesus sendiri menderita, ya, pada saat menjalani hidup di dunia ini. Di dalam Matius 16 ayat 21, di situ disebutkan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya. Lalu di Matius 16 ayat 24, ini yang penting karena Yesus sendiri berkata-kata. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, jadi penderitaan, ya ada banyak hal yang terjadi, saudara, di dalam kehidupan kita. Kita sekarang ini juga dalam keadaan yang cukup menderita, bukan hanya secara perorangan, bukan hanya berbicara sebagai gereja, bukan hanya berbicara sebagai kota Surabaya, tapi seluruh Indonesia. Bukan seluruh Indonesia, seluruh ASEAN, bukan hanya ASEAN, seluruh dunia itu mengalami yang namanya penderitaan karena ada wabah COVID. Ya, tetapi mari kita percaya bahwa apapun yang dilakukan itu merupakan satu yang sudah dikatakan oleh Yesus di dalam Alkitab kita, bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Salib yang saya pikul, keluarga saya pikul, mungkin berbeda dengan saudara, mungkin berbeda dengan si A, mungkin berbeda dengan si B, mungkin berbeda dengan si C, mungkin berbeda dengan orang kebanyakan. Tetapi itu merupakan salib yang kita harus pikul. Yang kita harus pikul, kita doakan dan kita serahkan kepada Tuhan, karena di dalam firman Tuhan ada 365 kali kata jangan takut, yang artinya setiap hari jangan takut, jangan takut, jangan takut. Minggu depan jangan takut, Selasa jangan takut, Rabu jangan takut, Kamis masuk hari Minggu jangan takut, setiap hari jangan takut. Kenapa? Ada pemeliharaan Tuhan di situ, dan saya percaya ada pemeliharaan Tuhan
bagaimanapun kecilnya pemeliharaan Tuhan itu, saudara dan saya akan dicukupkan. Tidak berkhawatir, karena khawatir itu sudah kita serahkan kepada Tuhan. Tidak lagi ada ketakutan, tidak ada lagi bahwa tidak ada pertolongan Tuhan. Setiap hari anugerahnya selalu baru untuk kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam waktu yang sangat singkat ini, saya berharap firman Tuhan yang saya bagikan kelihatannya spirit, tetapi saya mau menantang Bapak Ibu Saudara yang masih mendengarkan firman Tuhan pagi ini, yang mendengarkan sharing ini, bagi yang belum melakukan pembaptisan, ayo cepat sebelum waktunya Tuhan memanggil kita. Ya, ini baru 3 yang saya sebutkan, ya. Dari baptis, mencari murid, memuridkan, dan menderita. Belum, kita masih ada waktu 1 etape lagi, 1 fase lagi, sampai kita mati dan dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, kita masih punya waktu. Ayo, tetangga kita, saudara-saudara kita yang belum percaya, ayo kita ajak untuk mengenal Yesus. Bukan hanya mengenal, tetapi melakukan baptis. Kita mau setelah dibaptis, kita juga mencari, memenangkan jiwa, mencari murid-murid baru untuk mengenal Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Dan jangan lupa, jangan berharap bahwa kita hanya mau sukacita damai sejahtera, tetapi di dalam perjalanan hari demi hari menuju kedewasaan, menuju itu kita juga mendapati penderitaan. Tetapi Yesus sudah menjawab, penderitaan itu akan lewat. Saya berharap saudara-saudara sekalian dimanapun berada menerima kebenaran firman ini, dan Tuhan memberkati saudara sekalian. Terima kasih. Saya berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, Tuhan memberkati dengan berlimpah, semua jemaat diberikan sukacita damai sejahtera atas keluarga, atas kota, atas bangsa ini, untuk melewati masa-masa yang sulit saat ini. Tuhan, kami boleh diberkati sukacita damai sejahtera, kecukupan dari hari ke hari, perlindungan, kesehatan, semua yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk kami, untuk kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sharing firman pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa saudara sekalian. Sampai jumpa. Terima kasih. Tuhan memberkati.